Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, Om Swastiastu, salam kebajikan, Salam Pata Sabarato, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keadaan dunia kita saat ini. Sebuah dunia yang lucu, tapi nggak bikin ketawa. Sebelumnya perlu saya sampaikan, jika kamu menonton video dari channel ini, maka kamu beruntung. Karena video ini memberikan semacam autoimun yang membuat kamu kebal dari virus-virus kehidupan yang semakin ganas, yang membuat kamu tetap waras dalam dunia yang kacau. Marilah kita sama-sama membuka diri, dengarkan dengan seksama. Manusia sudah memasuki dunia baru, dunia yang penuh dengan kecanggihan dan keterpesonaan, yang membuat manusia hidup dalam berbagai kemudahan. Tukar-menukar informasi tanpa adanya pertemuan silaturahmi, hanya menggunakan sistem digital. Manusia mampu bertukar informasi bahkan dari penjuru dunia. Tidak ada tatap muka yang alami, tidak ada saling jabat tangan sebagai bentuk silaturahmi, dan tidak ada karakter diri yang ditunjukkan. Semua itu digantikan oleh berbagai karakter yang sudah diprogram oleh sistem digital, seperti emoticon yang mampu menunjukkan karakter, suasana hati senang, sedih, tertawa, dan sebagainya. Dan semua itu tidak autentik dan penuh kepalsuan. Selamat datang di dunia baru versi rekonstruksi pandang. Dunia yang memudahkan manusia sekaligus menyulitkannya. Dunia yang memudahkan aktivitas keagamaan sekaligus mengganggunya. Dunia yang menampilkan kebenaran sekaligus keburukan. Dunia yang menampilkan malaikat sekaligus iblis. Dunia yang menampilkan keterpesonaan sekaligus menghancurkan kebahagiaan. Saat ini, manusia diracuni oleh keterpesonaan akan objek atau benda, seperti rumah mewah, mobil keren, handphone terbaru, dan banyak sekali. Sehingga pandangan manusia akan kesempurnaan bukan lagi pada tempatnya. Manusia kini memandang kesempurnaan melalui beda benda tersebut, menjadikan manusia mengejar benda-benda tersebut sebagai citra kebahagiaan. Keterpesonaan itu sendiri kini beralih menjadi sebuah dopamin, yang dimana manusia menjadi kecanduan akan hal tersebut. Dari kecanduan memunculkan logika-logika keinginan atau hasrat. Dan yang terjadi saat ini, logika kebutuhan yang seharusnya digunakan manusia untuk bertahan hidup sudah hilang. Kini, manusia tanpa disadari telah merubah logika kebutuhan menjadi logika keinginan atau logika hasrat. Ketika teknologi membuat berbagai kemudahan dalam bisnis, pekerjaan, produksi pasar, dan sebagainya, dan menawarkan kepraktisan, maka segala sesuatunya dapat dikerjakan dengan cepat dan dalam waktu singkat dalam dunia produksi pasar. Mereka secara membabi buta memproduksi hasrat kebendaan seperti fashion, alat transportasi mewah, handphone canggih, makanan lezat. Dengan kebutuhan manusia yang semakin tinggi akan hasrat-hasrat kebendaan, maka pasar memproduksi secara besar-besaran hal tersebut guna memenuhi kebutuhan hasrat pasar itu sendiri. Dan kini, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier telah menyatu dengan kebutuhan yang hipertersier. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, telah menyatu dengan keinginan akan makanan yang super enak. Manusia membutuhkan kendaraan untuk transportasi, akan tetapi harus bergaya. Manusia menggunakan pakaian sehari-hari, akan tetapi harus trendy. Dari hal tersebut, manusia kini bergantung akan penilaian orang lain terhadapnya, supaya terlihat cantik dan seksi, supaya terlihat kaya, supaya terlihat bagus. Manusia kini bergantung kepada pengakuan orang lain terhadapnya, memunculkan semacam virus-virus narsisme. Narsisisme. Istilah narsisisme berasal dari bahasa Yunani tentang seorang anak laki-laki yang jatuh cinta terhadap bayangannya di air. Narsisisme ini ditunjukkan untuk orang yang memiliki penilaian dan pandangan yang melambung tinggi tentang diri sendiri, yang sangat terdorong untuk mempertahankannya dan menunjukkannya ke mata publik. Sebagaimana dikatakan Les, narsisisme mempresentasikan dimensi psikologis dengan kebergantungan,
Orang narsis bergantung pada orang lain untuk mengesahkan kekaguman atas dirinya sendiri. Hal tersebut menjadikan manusia berlomba-lomba menunjukkan citra diri kepada publik. Ingin terlihat baik, sopan, dan santun. Ingin terlihat cantik, tinggi, dan seksi. Ingin terlihat mapan dan kaya raya. Ingin terlihat berpendidikan. Bahkan ingin terlihat agamis. Dan kini teknologi sosial media seakan menyediakan jalan bagi kebutuhan manusia akan citra-citra buatannya sendiri, memudahkan manusia berekspresi dan mempresentasikan citra yang diinginkannya. Dan dalam waktu singkat, semua itu terpublikasikan. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun. Manusia tidak menyadari akan dirinya yang asli sudah hilang. Dalam spiritualitas keagamaan, sebagaimana kesucian, yang berarti terlepas dari berbagai nafsu diri, seakan sangat bertolak belakang, menjadikan ancaman baru bagi aktivitas keagamaan. Meskipun teknologi media sosial sangat membantu terpublikasinya dakwah-dakwah keagamaan, pengenalan nilai-nilai keagamaan, kajian demi kajian. Namun, semua itu berjalan bersamaan dengan sesuatu yang bertolak belakang, seperti kesombongan, kemunafikan, dan kepalsuan, sebagaimana terjadinya berbagai dunia simulakrum pada video saya yang ini. Manusia kini sudah berada jauh dengan spiritualitas yang sejati. Sulit menemukan hakikat manusia itu sendiri, dan sebagaimana dalam ajaran agama yang mengharuskan manusia untuk bersuci sebelum melakukan aktivitas keagamaan, kini sudah mustahil. Sebagaimana bersuci merupakan upaya untuk menghilangkan sesuatu yang membuat diri manusia kotor secara fisik dan batin. Lalu seorang bayi yang merupakan lambang kesucian karena tidak memiliki nafsu dan prasangka. Dan kini sudah menjadi kemustahilan bagi manusia itu sendiri karena manusia sudah terkontaminasi. Bagi kebanyakan manusia, hasrat-hasrat kini sudah menjalar ke seluruh sel-sel kesadaran, menjadikan manusia mustahil bisa dewasa secara emosional dan spiritual. Kini manusia menjadi norak dan remeh-temeh, menjadikan manusia dengan berbagai penyakit kepribadian, menjadikan manusia kehilangan kualitas dirinya demi terlihat berkualitas di depan publik, lebih mengutamakan pandangan publik ketimbang kebutuhan diri, lebih mengedepankan pandangan orang lain ketimbang membangkitkan kesadaran. Dan dari konteks keagamaan, manusia menjadi tidak sadar diri. Bagaimana kita sebagai manusia menghadapi kekacauan ini? Sesuatu yang norak ini, channel rekonstruksi pandang ini bukanlah channel motivasi, akan tetapi merupakan sebuah edukasi yang mendorong kalian untuk menggerakkan akal dan logika kebutuhan kalian. Di tengah lingkungan yang penuh toksik, jika kalian termotivasi, maka kalian salah. Yang benar adalah karena kalian sudah teredukasi. Jika kalian sudah teredukasi secara sadar, maka automotivasi akan muncul dengan sendirinya dan membawa kalian kepada kehidupan yang tenang, pribadi yang lebih baik, kedewasaan secara emosional, dan kerendahan hati. Hanya sedikit yang bisa saya bagikan. Namun, dengan yang sedikit ini akan berdampak baik bagi kehidupan kalian dalam berkeluarga, dalam sosial, dan dalam mengkonsumsi sebuah pengetahuan. Pertama, lakukanlah sebuah afirmasi. Niatkan dalam diri kalian saat kalian sedang merasa tenang. Kalian sendiri yang paling mengetahuinya, bisa ketika hendak tidur atau saat kalian baru terbangun di pagi hari. Ucapkanlah dalam hati, saya tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun atas segala apa yang saya lakukan. Saya hanya menjalankan sesuatu atas dasar manfaat dan kebaikan. Lalu ucapkan afirmasi yang kedua. Lambat laun, saya akan semakin sadar dan semakin tersadar mana yang saya butuhkan dan mana yang saya inginkan. Baik, cukup sekian video dari saya, rekonstruksi pandang. Sekali lagi,
Bagikanlah video ini kepada teman, saudara, dan semua orang, supaya kita semua dapat merekonstruksi segala sesuatu yang terdekonstruksi dalam diri kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Salam waras, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.